Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Mari kita lanjutkan materi IPS kita bab 3 tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membahas tentang keunggulan ekonomi bangsa. Sebelum lanjut ke materi inti, seperti biasa kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, 1. Menyebutkan tempat atau pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Yang kedua, menjelaskan keberadaan PT Freeport Indonesia di mana. Kemudian menyebutkan perusahaan kilang minyak yang ada di Indonesia. Yang keempat, menyebutkan daerah-daerah penghasil batik. Yang kelima, menjelaskan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Mari kita masuk pada kegiatan inti. Nah, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lalu, pusat-pusat keunggulan ekonomi apa saja yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah PT Freeport Indonesia. Yang kedua, perusahaan tambang minyak negara atau PTMN. Yang ketiga adalah Batik Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita bahas adalah Freeport Indonesia. Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Copper and Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah mana? Di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh dunia. Kemudian yang kedua adalah perusahaan tambang minyak negara atau PTMN. Nah, minyak bumi ini tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa ini. Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, tugas seluruh komponen bangsa adalah mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan kedaulatan atas tanah air beserta seluruh kekayaan alamnya. Penguasaan atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat jauh sebelum Perang Dunia Kedua dan Perang Kemerdekaan. Perusahaan-perusahaan minyak asing telah banyak membangun kilang minyak di beberapa tempat di Indonesia seperti di Wonokrobo, Pangkalan Berandan, kemudian Cepu, Balikpapan, Pelaju, dan Sungai Gerong. Mari kita lihat beberapa kilang minyak yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kilang Pangkalan Berandan. Nah, kilang tersebut milik Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan 1 Pangkalan Berandan, berada di Sumatera Utara. Kapasitas kilang ini mencapai 5.000 barel per hari. Sayangnya kilang ini sudah ditutup sejak awal 2007 karena tidak cukupnya pasokan minyak mentah maupun gas. Yang kedua adalah kilang Dumai atau Saipakining di Riau. Kapasitas kilang minyak mencapai 127.000 barel per hari. Berbagai produk bahan bakar minyak atau BBM dan non-BBM telah dihasilkan dari kilang Putri 7 Dumai, Sungai Pakning, dan telah didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air dan mancanegara. Kilang ini dimiliki oleh Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan 2 Dumai, Kilang Pelaju, Sumatera Selatan. Yang berikutnya adalah kilang Cilacap.
Unit pengolahan 4 Cilacap merupakan salah satu unit pengolahan di tanah air yang memiliki kapasitas produksi terbesar, yakni 348.000 barrel per hari dan terlengkap fasilitasnya. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Selain itu, kilang ini merupakan satu-satunya kilang di tanah air yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. Yang berikutnya adalah Kilang Balikpapan. Kilang yang berada di Kalimantan Timur memiliki kapasitas produksi sebanyak 260.000 barrel per hari. Kilang minyak ini terletak di tepi Teluk Balikpapan, meliputi areal seluas 2,5 km persegi. Kilang minyak ini terdiri dari unit Kilang Minyak Balikpapan 1 dan unit Kilang Minyak Balikpapan 2. Tugas Kilang Minyak Balikpapan mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan, yaitu BBM dan non-BBM. Yang berikutnya adalah Kilang Kasim. Nah, dibangun di atas areal seluas kurang lebih 80 hektar dan terletak di Desa Malabam, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua, bersebelahan dengan Kasim Marine Terminal Petro Cina. Kurang lebih dari 90 km sebelah selatan kota Sorong. Kilang tersebut mulai beroperasi sejak Juli 1997 sampai saat ini. Kilang BBM Kasim mengolah crude lokal produksi daerah Kepala Burung Papua. Crude ya. Kemudian yang keenam adalah Kilang Balongan. Kilang ini merupakan kilang paling terakhir dibangun Pertamina dari 7 kilang yang dimiliki Pertamina. RU6 Balongan mulai beroperasi sejak 1994. Kilang ini berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. Sekitar kurang lebih 200 km arah timur Jakarta. Dengan wilayah operasi di Balongan, Mandu, dan Salam Dharma. Bahan baku yang diolah di kilang RU6 Balongan adalah minyak mentah duri dan minas yang berasal dari Provinsi Riau. Kilang ini memproduksi seperti premium, Pertamax, Pertamax Plus, solar, Pertamina Dex, kerosin atau minyak tanah, LPG, propilen, Pertamina, dan propilen. Pertamina RU6 mempunyai kontribusi yang besar dalam menghasilkan pendapatan baik bagi PT Pertamina maupun bagi negara. Yang terakhir adalah Kilang Cepu. Pada tanggal 5 Oktober 1945 berdasarkan maklumat Menteri Kemakmuran nomor 5, daerah perminyakan Cepu secara resmi menjadi perusahaan tambang minyak negara. Tugasnya menjamin pengadaan BBM untuk rakyat dan pertahanan di Jawa. PTMN Cepu adalah salah satu perusahaan yang dapat membantu pemerintah dalam hal BBM yang banyak sekali manfaatnya bagi angkatan perang. Kilang minyak Cepu ditopang 6 lapangan minyak, yaitu Kawenangan, Ngelondo, Ledok, Semanggi, Tapen, dan Tambak Rejo. Nah, itu 7 buah kilang minyak yang menjadi unggulan pusat perekonomian negara kita. Yang berikutnya adalah batik. Nah, batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Batik yang dikenal di Indonesia berasal dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. Corak batik dari masing-masing daerah tidaklah sama, tergantung dari kebudayaan daerah tersebut. Batik merupakan salah satu keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia yang mampu menembus pasar internasional dengan ciri khas tertentu. Kemudian UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober
2 Oktober 2009. Dilihat dari tekniknya, batik dibagi menjadi 3 cara. Menjadi 3 ya, 1 batik tulis, 2 batik cap, 3 batik lukis. Nah, itu adalah pusat-pusat pengembangan perekonomian di Indonesia. Pusat-pusat keunggulan ekonomi ya. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas adalah tentang pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Kita mempunyai pusat-pusat atau tempat-tempat keunggulan ekonomi. Apa kira-kira pengaruhnya? Nah, pusat keunggulan ekonomi di Indonesia itu berpengaruh besar dalam berbagai kehidupan. Dalam bidang kehidupan ya. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Nah, di antaranya pengaruh yang pertama adalah adanya migrasi penduduk. Nah, migrasi penduduk merupakan mobilitas penduduk yang bersifat sementara dan ada pula yang bersifat permanen. Mobilitas penduduk yang sifatnya sementara dapat dibedakan menjadi komutasi dan sirkulasi. Sedangkan mobilitas penduduk yang sifatnya menetap atau permanen dapat disebut migrasi. Kemudian pengaruh yang kedua adalah di bidang transportasi. Nah, untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, ekonomi antar penduduk negara di dunia dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian pengaruh yang ketiga dalam lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Itu akan berpengaruh ya, jelas. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Yang berikutnya adalah pekerjaan. Nah, kenaikan jumlah produksi berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan pekerjaan atau lapangan kerja. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi yang pertama, sebutkan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Kedua, di mana PT Freeport Indonesia berada. Yang ketiga, sebutkan perusahaan kilang minyak yang ada di Indonesia. Keempat, sebutkan daerah-daerah penghasil batik. Yang kelima, jelaskan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang perdagangan bebas ya, atau pasar bebas. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.